Ayo Pak, mulai. Oke, Ci. Baik, selamat malam. Bapak Ibu, rekan-rekan saudara-saudari sekalian, kita akan memulai persiapan kita. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anakmu di minggu ketiga dan keempat bulan November 2023 ini. Berkati ya Tuhan jalannya persiapan ini dari awal hingga selesai, dan biarlah setiap kami boleh saling menguatkan serta memampukan satu dengan yang lainnya. Inilah doa kami, seraya kami menyerahkan persiapan kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat bahan. Sekali lagi disclaimer Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian semua, saya dengan penuh kerendahan hati memohon maaf karena bacaan di 2 minggu terakhir ini akan cukup panjang dan tidak bisa di-cut di tengah karena ini adalah sebuah cerita dua-duanya, di mana ini kalau minggu tanggal 19 berkisah tentang Daniel di Gua Singa, sedangkan di minggu depannya itu berkisah tentang doa Daniel. Tidak mungkin saya memotong sebuah doa di tengah, gitu ya Bapak Ibu. Karena apa? Ini mempengaruhi jalannya cerita. Nah, kita memulai dari tanggal 19 November, minggu ketiga November, di mana bahan Alkitab kita diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 29. Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 29 yang berjudul di tengah gua singa. Kita akan mendengarkan pembacaannya. Daniel pasal 6. Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu,
Maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang, harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu." Ya, demikianlah bacaan firman Tuhan. Karena kan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Daniel ini memiliki kesamaan jalur dengan bacaan kita yang akan menjadi dasar cerita minggu ini, menjadi BSD sejati. Bedanya adalah kalau tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ada 3 orang. Daniel ini sendirian, ya, hanya sendirian, dan dia harus menghadapi situasi yang kurang lebih sama. Apa kesamaan situasi yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel atau yang bernama Belsasar? Kesamaannya adalah mereka sama-sama menjadi korban akibat apa yang mereka lakukan. Pertama, karena mereka beribadah kepada Allahnya, dan yang kedua, karena ada orang-orang yang iri atau sirik terhadap mereka. Di ayat 4 kita bisa lihat, Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Artinya apa? Artinya kemampuan Daniel sebagai dalam tanda kutip orang buangan, mampu lebih di atas daripada orang-orang yang bukan orang buangan. Kualitas Daniel kehidupannya bersama dengan 3 temannya itu jauh lebih tinggi daripada orang asli. Orang-orang yang di bawah pemerintahan Darius, bahkan di bawah pemerintahan Kores. Makanya orang-orang ini melihat kok bisa ada orang di luar saya, orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saya, menjadi atasan saya. Tidak baik ini urusannya nih. Tidak local pride ini raja saya. Nah, oleh karena itu para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan. Kalau terhadap
Alasan dakwaannya pun sama, baik terhadap Sadrak, Mesak, Abednego maupun kepada yang minggu ini kepada Daniel, yaitu apa? Karena urusan peribadahan. Ya. Karena dia melanggar titah raja. Dakwaannya dari sana. Namun Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita juga bisa lihat bahwa raja baik yang ketika memerintah pada Nebukadnezar dengan Sadrak, Mesak, Abednego maupun pada saat pemerintahan Darius ketika Daniel ini berkuasa, karena mereka adalah pejabat dengan kualitas terbaik, mampu memberikan masukan-masukan terbaik untuk perkembangan kerajaan, maka dia menjadi bingung ketika ada salah satu orang pejabatnya yang tersandung, orang andalannya yang tersandung. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bagaimana sikap raja ini juga yang dalam tanda kutip beribadah untuk Daniel. Karena apa? Karena kita bisa lihat di ayat yang ke-19 ada sebuah petunjuk yang mengatakan bahwa pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana mental state dari Raja Darius pada saat itu. Dia begitu takut, dia takut terjadi apa-apa karena Daniel dilemparkan ke gua singa dan dia waktu itu belum terlalu mengenal Allahnya orang Israel, Allahnya Daniel ini. Tetapi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Justru yang terjadi ini menjadi sebuah kesaksian yang membuat kehidupan Daniel memperkenalkan tentang Allah, menyebarkan Injil Allah, menjadi saksi Tuhan. Karena apa? Daniel sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ditemukan selamat. Bahkan Daniel mengatakan singa-singa itu mulutnya ditutup oleh malaikat yang Tuhan utus. Dan akhirnya apa? Kita bisa lihat di ayat 28, pengakuan dari Raja Darius. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan bersama ini kuberikan berita bahwa di seluruh kerajaan, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Kita mau mengajak melalui materi ini, anak-anak untuk menjadi saksi bahwa Daniel walaupun mendapatkan tekanan iman yang begitu luar biasa, dia mengambil keputusan iman yang tepat untuk bertahan walaupun dalam situasi yang tidak mudah. Ia tetap setia kepada Tuhan walaupun di tengah lingkungan di mana dia cuma satu-satunya yang mengambil keputusan itu pada saat itu. Teladan iman Daniel ini harusnya menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk berani setia kepada Tuhan, untuk berani mengabarkan Tuhan lewat kehidupan mereka, lewat apa yang mereka katakan, pikirkan, dan lakukan. Kesemuanya harus menjadi kesatuan yang holistik dan menjadi sebuah pewartaan, menjadi kesaksian di mana Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka yang luar biasa itu. Meski ada ancaman, masa yang tidak mudah, kita percaya Tuhan menyertai dan berjuang untuk kita. Oleh karena itu, ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Nah, untuk yang Batita sampai dengan kelas Batita, kelas Daniel sampai dengan Esther itu cukup yang 15A, gitu ya. Ya sampai Daud lah. Kita pakai yang 15A sampai kelas Daud. Ya, untuk sampai kelas Daud itu yang pakai 15A. Ke atasnya itu semua 15 full ya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Itu untuk materi dan ayat hafalan. Barangkali ada pertanyaan atau tambahan dulu rekan-rekan. Dipersilakan. Aman? Masih Daniel. Ayatnya semua ya, Pak? Ya, gimana Bu? Ayatnya semua ya, Pak? Dari 1 Kalau sampai yang 29. kelas Yeskiel sampai Musa semua. Kalau yang kelas Daniel sampai Daud yang A. Sebab Para Rasul 22 ya Pak Sam. isinya. Ya Bu? Para Rasul 22 bukan? Betul, Bu Marcel. Ayat 15. Ayat 15. Betul. Terima kasih. Oke.
Kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ke bagian aktivitas. Ya, rekan-rekan untuk aktivitasnya ini ada yang susah-susah gampang. Ya, untuk yang kita mulai dari kelas Yehezkiel dan Musa dulu. Aktivitasnya adalah mencetak ayat super hari ini, ya ayat hafalan itu, kemudian ayat itu lalu diberikan kepada mereka untuk bisa disusun menjadi sebuah kalimat ayat hafalan setelah dipotong-potong. Ini untuk Yehezkiel dan Musa. Dan juga melalui ayat itu kita mau mengajak anak-anak untuk bersaksi di tengah keluarga. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan, dan juga dengan pikiran lewat tingkah laku dan karakter mereka. Karena apa? Itu akan menjadi pertanggungjawaban iman mereka kepada Tuhan. Dan untuk yang kelas kelas Daniel sampai dengan Daud, yang ini bagus nih, bikin singa nih, ya. Pola seperti singa di tengah, ya. Soalnya yang satunya agak sulit, yaitu membuat diorama. Wah, luar biasa itu kesusahannya. Mendingan yang seperti ini. Untuk aktivitas rekan-rekan, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau diganti? Daud sih pas, Pak. Ya, gimana, Bu Sri? Kalau Daud kan berarti aku tinggal bikin bunganya aja kan, yang Betul. itunya telapak tangan anak-anak ya. Ya, betul, Bu. Oke. Oh, itu telapak tangan. Ya, Cik. Oh, pikir saya apa? Telapak tangan anak-anak berarti gitu ya? Telapak tangan, Cik, betul. Oke, rekan-rekan. Cukup. Oke, kalau cukup kita masuk ke lagu-lagu. Lagu-lagunya bisa dilihat di sini, ada beberapa. Daniel di kandang singa, gunung yang tinggi, aku anak terang, berani seperti Daniel. Tentang Daniel semua. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita lanjut ya ke minggu keempat. Oke, rekan-rekan, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Kita lanjut ke minggu keempat, bacaannya sedikit lebih pendek, tapi ini tentang doa Daniel, ya. Dimana dengan tema doa bagi Indonesia, gitu ya. Wah, ini lagunya udah berat, nomor 1 udahlah. Wah, nomor 5 juga susah ini. Ya, dari Daniel 9 ayat 1 sampai dengan 19. Ya, doa Daniel. Di Alkitab kita diberikan judul doa Daniel. Kita akan mendengarkan pembacaan dari Daniel 9 ayat 1 sampai dengan 19. Daniel pasal 9. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros, dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami raja-raja kami,
pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa kami patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami, dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu, dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya, yang diucapkannya terhadap kami, dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar, yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan, Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami, dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu, dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat, yang memasyurkan nama-Mu, seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini, dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu, demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami, dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah, dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari isi doa Daniel, secara jelas kita bisa lihat bagaimana konteksnya, yaitu diambil dari tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasveros, keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdi. Masih ada hubungannya dengan bacaan kita yang di minggu tanggal 19 itu. Di dalam bagian ini, Daniel secara khusus sebagai orang buangan dalam tanda kutip yang salah satunya punya kebiasaan berdoa yang baik, ini berdoa bagi bangsa mereka. Berdoa bagi bangsa Israel yang mengalami penghukuman selama 70 tahun. Di dalam doa ini, doa yang luar biasa komplit ini, Daniel tidak hanya sekedar mengaku dosa, tetapi juga apa? Dia memohon agar Tuhan memberikan pengampunan itu dengan mengarahkan telinga dan mendengar, serta membuka matanya dan melihat kebinasaan, bahwa Yerusalem sudah hancur. Memohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Dan memohon agar pemulihan Israel itu terjadi hanya oleh karena Tuhan sendiri. Dalam kondisi Daniel yang sebenarnya posisi Daniel, Bapak Ibu, Daniel yang disebut Belsasar itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu di dalam pemerintahan mereka bukan orang-orang yang istilahnya bukan pejabat-pejabat yang kaleng-kaleng, tapi ini pejabat yang tinggi. Secara kehidupan mereka luar biasa, secara wages juga untuk jaminan hidupnya mereka dicukupkan, dan memang tantangannya seperti kita baca di di bagian-bagian sebelumnya, tantangannya itu adalah datang dari orang-orang yang dalam tanda kutip merasa dilangkahi. Mereka yang merasa dilangkahi oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Di dalam bagian ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana Daniel berdoa untuk bangsanya. Sebuah sikap yang menunjukkan bagaimana Daniel punya kecintaan yang tinggi atas tanah airnya, atas bangsanya, dan ia tidak melupakan mereka walaupun sudah ada di posisi yang tinggi. Daniel prihatin melihat nasib bangsanya di masa penghukuman. Oleh karena itu di dalam bagian ini Daniel memohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan saja. Memohon pengampunan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Memohon agar bangsa Israel boleh dipulihkan bukan menurut kehendak Daniel tetapi menurut kehendak saja. Kehendak Tuhan saja. Apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak hanya berdoa bagi mereka sendiri, sebagaimana yang lazim mereka lakukan, tetapi juga mengingat orang di sekitar mereka, orang tua mereka, kakak adik mereka, bahkan mengingat gereja dan bangsa dan negara mereka. Bagaimana mereka juga tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi sedari kecil kita mau mengajak anak-anak untuk bersyafaat. Berdoa syafaat bagi bangsa dan negara khususnya, bagi gereja, bagi orang tua, dan juga bagi sanak saudara mereka. Bagaimana kita sedini mungkin menanamkan kepada anak-anak atau bahkan kepada orang tua atau kepada para pendamping mereka untuk tidak lupa mendoakan tempat di mana mereka berada. Karena apa? Karena Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat di mana saja kita berada. Pemulihan itulah yang akan menolong kita sebagai bangsa untuk keluar dari segenap permasalahan yang ada. Oleh karena itu kita mau mengajak melalui materi ini agar anak-anak berdoa juga bagi bangsa dan negara kita, mengusahakan kesejahteraan di mana mereka berada, dan juga apa? Bertanggung jawab atas segala panggilan mereka sebagai terang dan garam di tengah dunia. Oleh karena itu, ayat hafalannya kita mengikuti bahan. Untuk kelas Daniel dan Esther diambil dari Yeremia 29 ayat 7b. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Dan untuk kelas-kelas lainnya, Daud ke atas, ayat 7 full. Usahakanlah Yeremia 29 ayat 7 full. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini untuk materi dan juga ayat hafalan. Rekan-rekan, barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan terlebih dahulu, dipersilakan. Ini yang 29 ayat 7b untuk yang Daniel Esther, dan 29 ayat 7 full untuk yang Daud sampai dengan Musa. Aman ya, saya pikir rekan-rekan? Aman, Pak. Siap, Bu. Terima kasih. Baik, kalau sudah aman semua untuk ayat hafalan, kita masuk kepada aktivitas. Untuk aktivitas kelas Daniel sampai dengan Daud, maka aktivitasnya yang ini, perbanyak sesuai jumlah anak, ajak anak untuk mewarnainya, gitu ya. Kayaknya ikat kepalanya nggak usah deh, gitu ya. Cuman yang ini aja, yang gambar tangannya aja, gitu ya. Yang ini nggak usah. Lalu untuk yang Yeskiel sampai dengan Musa, nah kita mau mengajak anak-anak untuk melihat peta Indonesia, begitu ya. Nah, mengikuti bagian yang ini, tanyakan kemana kamu pergi, mau alasannya apa, dan di terakhir kita harus memberikan penjelasan bahwa kita perlu mensyukuri. Ya, karena apa? Keindahan ini semuanya berasal dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Itu untuk aktivitas rekan-rekan. Aman? Atau ada yang mau diganti? Yang kelas Yeskiel membuat bendera, Pak. Ya, ini yang untuk yang Yeskiel saya pindahin ke yang bawah, Bu. Jadi yang membuat bendera itu nggak dipakai sama sekali.
Agak ribet soalnya. Oh, baik, Pak. Siap. Cimel, kenapa, Ci? Bikin bendera kali bisa, Pak, ya ini. Bikin bendera itu kelas mana? Kelas saya yang gampang aja bikin bendera merah putih gitu diwarnain. Gampangan ini, Ci, lebih ya hilang. Lebih simpel yang ini, Ci. Yang apa namanya yang bikin tangan dah dibanding bendera ngelipet dah. Ribet. Ini tangannya diapain? Cuma diwarnain doang, Ci. Tuh, Oh, mana sih? gambar anaknya nggak usah. Gambar anaknya nggak usah, Ci, tangannya aja. Kalau pakai ini lagi ribet. Yang tangannya aja. Jangan lupa ditulisin ayat hafalannya. Oh iya, Supaya ada maksudnya kenapa pakai tangan. tangan yang berdoa kan. Betul sih, yang ini. Nanti pas pertama itu ibu-ibunya suruh berdoa untuk Indonesia sama saya. Setuju. Setuju, Ci. Apalagi rakyat-rakyat yang deket pintu tuh. Itu harus disuruh maju ke depan tuh. Saya duduk di situ hari itu ingin mengeluarkan naga, tapi janganlah. Oke, rekan-rekan, kita lanjut ke lagu-lagu. Nomor 1 dan nomor 5 ini agak ribet. Nah, apalagi yang nomor 1 ini susah buat anak-anak sekolah minggu. Nomor 5, ya ini lagu wajib nasional. Masih bisa direkomendasikan untuk masuk. Nomor 2, 3, 4 ini yang nomor 3 ini rada ribet. Kalau nomor 2 masih bisa. Yang nomor 4 ini pasti udah tetapan pastilah. Kita semua tahu lagunya. Yang nomor 3 juga saya bingung gimana lagunya karena jarang dinyanyikan. Indonesia negaraku. Nah, kayak gitu betul Bu Marcel. Nadanya segitu-segitu. Amal saya kan dapat hadiah tadi gara-gara lagu. Oke. Cukup rekan-rekan materi kita. Ada pertanyaan lagi tambahan? Pak, Oke. lagu Indonesianya cari yang semua bisa deh. Yang bisa anak-anak juga nyanyi. Satu lagu tentang lagu wajib, tapi yang anak-anak lain, anak-anak kecil juga bisa. Indonesia Raya, Ci. Itu mah lagu wajib. Wajib Nuil. Udah Pancasila. Tanah airku, tanah airku tidak kulupakan. Bisa dong kalau yang anak-anak. Kita semangat tamah. Tapi kan masuk ke situ itunya, apa sesuai sama temanya. Kalau kayak Garuda Pancasila tuh masuk lah. Berkibarlah benderaku atuh. Beatnya dapet. Tuh, berkibarlah benderaku tuh dapet beatnya. Tapi kalau tanah airku kayak, aduh, kayak Indonesia tanah air beta tuh. Itu masih bisa. Ya gitu, makasih. Sip, kunci. Oke, kalau tidak ada lagi rekan-rekan, saya mau mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, bagi rekan-rekan sekolah minggu, jangan lupa rekan-rekan guru tanggal 19 kita mengisi di KU1 dan KU2 untuk nyanyi mengisi pujian gitu ya. Nanti lagunya bisa ditanyakan ke Cirin bagaimana gerakannya bersama dengan Karomai. Rencananya kita akan pakai gerakan, latihannya, detailnya dan juga latihannya mungkin akan dirumuskan pada minggu ini juga. Gitu ya. Lalu yang kedua rekan-rekan, supaya terjadi kesinambungan antara liturgi dengan firman Tuhan atau supaya lebih masuk gitu ya lagu-lagu dengan draft FT-nya, maka untuk draft FT nanti setelah dikirim ke saya akan kirimkan juga ke grup supaya bisa dilihat oleh rekan-rekan para pemimpin liturginya.
supaya nanti bisa menyusun lagu-lagu yang mendukung, mensupport firman Tuhan itu, supaya si firmannya juga istilahnya lebih terdukung lagi dari awal sudah bisa masuk. Itu. Karena kalau kita terpisah-pisah, rasanya jadinya lagunya kemana, khotbahnya kemana, nggak akan jadi sesuatu yang membangun juga buat anak-anak kita. Kalau lagunya mendukung, lalu juga draft firman Tuhannya masuk, si penyusun liturginya sudah bisa membayangkan, oh lagunya A, B, C, D, E, F, G, karena tekanannya di sini, dan di sini, itu akan menjadi sesuatu yang lebih memberkati bagi anak-anak. Itu saja. Kalau dari saya ada tambahan, mungkin dari rekan-rekan yang lain, rekan-rekan pengurus komisi anak, silakan. Cukup, Pak. Cici, Cimel, ada tambahan? Enggak, itu aja yang challenge-nya di saat teduh. Oh iya, mengingatkan lagi rekan-rekan agar diingatkan ke masing-masing ASM-nya untuk celengan, jangan lupa di follow up dan juga saat teduhnya gitu ya, karena ini menjadi sebuah kebiasaan yang sangat baik gitu ya. Responnya mungkin beberapa GKI belum ada, ada beberapa yang sudah menjalankan, tapi kita ini boleh dibilang dengan membiasakan anak-anak bersaat teduh ini menjadi sesuatu yang baik. Supaya apa? Supaya seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan gitu ya, kita harus mendidik anak-anak menurut jalan yang patut baginya, agar pada masa tuanya ia tidak lari daripada jalan itu. Tolong diingatkan, bukan disupport aja, didorong juga agar orang tuanya bisa mensupport anak-anaknya agar lebih semangat lagi di dalam bersaat teduh, dan juga agar orang tuanya, kalau bisa orang tuanya ikutan, akan lebih baik, walaupun itu istilahnya buat anak-anak ya, akan lebih baik. Memang sendiri buat anaknya itu bagus, tapi kalau didampingi oleh orang tua itu akan jauh lebih memberkati lagi. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan pengurus yang lain, Bu Samtini dan juga Bu Sri Haryati atau yang lain? Ini Cik. Pak menambahkan. Enggak, Pak, enggak. Oke, siap Bu Sri. Ya, Silakan, menambahkan untuk bulan depan kan udah bulan Desember. Siapa tahu ada kakak-kakak yang pulang kampung, mohon jadwalnya diberitahukan kepada Kak Email supaya jadwal mengajarnya lebih mudah kita mengatur orang-orangnya gitu ya. Di bulan Desember. Makasih Pak Sam. Siap, makasih Ci. Bu Sri ada tambahan? Enggak. Oke, siap. Makasih Bu Sri. Bu Sam? Cukup Pak. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada tambahan lagi. Rokok enggak ada habis. Kalau tidak ada tambahan lagi dari rekan-rekan untuk pengumuman, kita akan akhiri persiapan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan kami boleh menyelesaikan persiapan kami di malam ini untuk minggu ketiga dan keempat bulan November ini ya Bapak. Berkati agar apa yang kami persiapkan dan pelajari bersama ini boleh semakin Engkau sempurnakan, Engkau mampukan, dan biarlah Engkau yang melayakkan serta memampukan kami untuk mengajar anak-anak-Mu dan menjadi teladan iman bagi mereka dalam kehidupan keseharian. Bila mana sebentar kami akan berpisah, berkati kehidupan kami ya Tuhan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Nah, doa kami yang kami satukan dan sempurnakan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Amin. Terima kasih sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sem, terima kasih kakak-kakak. Salam kakak-kakak. Malam. Selalu.